Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'd. Insyaallah taala kita melanjutkan pelajaran akidah masih berkenaan tentang tauhid rububiyah. Pada bagian yang kedua ini pada halaman 26 kita masuk dalam pembahasan Ar-raddu ala hadhihi tasawurat al-batilah. Bantahan kepada gambaran-gambaran yang batil, anggapan-anggapan yang keliru yang telah dipaparkan pada pertemuan sebelumnya tentang keadaan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Laqad raddallahu ala hadhihi tasawurat batilah jami'an. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membantah tentang gambaran-gambaran yang batil yang digambarkan oleh orang-orang musyrikin. Bantahan yang pertama adalah ar-raddu ala ubdatil asnam. Bantahan kepada para penyembah berhala. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al-ukhra. Nah. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al-ukhra. Apa makna ayat tersebut? Wa ma'nal ayati kama qala al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dan makna ayat tersebut sebagaimana dikatakan oleh al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, artinya adalah afara'aitum hadhihi al-alihatu anfa'ta aw anfa'at aw darrat hatta takuna syuraka'an lillahi ta'ala. Bagaimana pendapat kalian? Apakah pendapat kalian, menurut kalian, sesembahan-sesembahan itu memberikan manfaat atau bisa menolak suatu madarat sehingga kalian menjadikannya sebagai sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Ini maksud dari afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al-ukhra. Bagaimana menurut kalian tentang berhala-berhala itu, sesembahan-sembahan itu, Lata, Uzza, wa Manat, yang ketiga, apakah itu bisa memberikan manfaat ataukah bisa menolak suatu musibah, madarat, sehingga kalian justru menjadikannya sebagai sekutu untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Tayyib. Kemudian waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, watlu alaihim naba'a Ibrahim. Bacakan kepada mereka tentang berita Nabi Ibrahim. Idz qala li abihi, bagaimana Nabi Ibrahim itu ketika beliau mengatakan kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kaumnya, ma ta'buduna, apa yang kalian ibadahi, apa yang kalian sembah. Qalu na'budu asnaman, fa nadhallu laha akifin. Kami mengibadai asnam, berhala-berhala, sehingga kami bernaung padanya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, qala hal yasma'unakum iz tad'un. Apakah mereka itu bisa mendengarkan kalian ketika kalian minta, kalian seru, kalian memohon, berdoa? Apakah mereka bisa mendengarkan kalian? Au yanfa'unakum au yadurruna. Ataukah mereka itu bisa memberikan manfaat kepada kalian atau bisa
memadaratkan atau bisa menolak suatu madarat? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Jawaban mereka adalah seperti kebiasaan jawaban dari orang-orang yang pelaku kesyirikan, orang-orang musyrikin, ya, dengan jawaban yang tidak ilmiah. Jawabannya apa? Bal, bahkan wajadna aba'ana, kami hanya mendapati nenek-nenek moyang kami, bapak-bapak kami melakukan seperti itu, ya, maka kami pun juga mengerjakannya. Jadi bukan jawaban yang logis, bukan jawaban yang ilmiah. Itulah semua jawaban dari orang-orang musyrikin sejak zaman dahulu Nabi Ibrahim sampai hari kita sekarang ini pun sama. Ketika ditanya, alasannya adalah mereka mendapati nenek moyangnya, bapak-bapaknya melakukan hal yang seperti itu. Faqad wafaqu ala anna al-asnam la tasma'u ad-du'a wa la tanfa'u wa la tadur. Maka sungguh mereka sebenarnya sepakat bahwa berhala-berhala itu tidak bisa mendengarkan doa. Ya. Karena jawabannya mereka tidak mengatakan iya mereka bisa mendengar. Tapi jawabannya justru kami hanya mendapati nenek moyang kami melakukan seperti ini. Berarti mereka sendiri menyepakati bahwa berhala-berhala itu pun tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak suatu madarat. Wa inna ma'abaduha taqlidan li'abaihim. Hanya saja mereka beribadah itu dibangun di atas prinsip taklid, mengikuti bapak-bapak mereka dengan tanpa dalil, dengan tanpa hujjah. Nah, wa taqlidu hujjatun batilah. Sementara taklid itu hanya mengekor, hanya mengikuti dengan tidak ada dasarnya, itu adalah alasan yang batil atau alasan yang tidak bisa diterima. Ini bantahan yang pertama. Kemudian bantahan yang kedua, nam waradda ala man abada al-kawakiba wasyamsa wal qamar. Allah membantah kepada orang yang mengibadai bintang-bintang, matahari dan bulan. Biqaulihi, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Matahari, bulan, bintang-bintang semuanya tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tunduk bukan justru mengatur. Mereka adalah makhluk Allah yang tunduk. Ya, sehingga menunjukkan apa? Tidak patut untuk diibadai. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyams wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian sujud kepada matahari, janganlah kalian sujud kepada bulan. Sujudlah kalian kepada Allah, zat yang menciptakan mereka semuanya. Jika kalian in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bantahan yang ketiga, waradda ala man 'abada al-malaikah wal masih alaihim assalam. Bantahan kepada orang yang mengibadai para malaikat atau mengibadai Al-Masih Nabi Isa alaihissalam, ala annahum maladullah, yang mana mereka menganggap bahwa ya malaikat maupun Nabi Isa itu adalah anak Allah. Allah bantah dengan firman-Nya, mattakhadallahu min walad. Allah tidak menjadikan anak. Allah tidak menjadikan anak untuknya. Anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah. Ya, tidaklah Allah itu memiliki anak dan tidak pula Allah itu memiliki istri. Wabiqalihi, dan juga Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun.
Banyak sekali ayat-ayat yang membantah tentang gambaran-gambaran umat yang batil, ya, atas perbuatan-perbuatan kesyirikan mereka. Baik, selesai. Alhamdulillah. Insyaallah itu ada beberapa soal, silahkan dikerjakan pada lembar tugas, ya. Ada sekitar 3 soal. Soal yang pertama, ma mafhumu kalimatur rabb fil kitab wa sunnah ma'al istidlal ala dzalik. Apa, ya, makna kata rabb dalam Al-Qur'an dan Sunnah disertai dengan sisi pendalilannya. Pertanyaan yang kedua, ma sababu inhirafi ba'dil bashar fi mafhum rabb, ya, apa sebab penyimpangan sebagian manusia dalam memahami kata rabb. Kemudian soal yang ketiga, akmil mayati, sempurnakan kalimat berikut, ya, sempurnakan, suruh menyempurnakan pernyataan itu. Yang pertama, raddallahu ala ubdatil asnam biqaulihi subhanahu, Allah membantah bagi para penyembah berhala dengan firman-Nya apa? Menyebutkan ayat. Yang kedua, waradda ala man na'am abadal malaikah wal masih biqaulihi subhanahu, ayatnya apa? Dalilnya apa? Dan ayat yang ketiga, bantahan kepada man abadal kawakib, orang yang beribadah kepada bintang-bintang dan matahari, dalilnya apa? Barakallahu fik. Ya, silahkan dijawab, ya, insyaallah mudah dan bisa difahami. Jazakumullahu khairan. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.